Halo semuanya, ketemu lagi di Norvan di KMP Badminton. Hari ini aku akan nge-review satu raket smash rekomendasiku buat kalian pecinta smash dimanapun kalian berada. Jadi ini raket bisa ku bilang harganya terjangkau, sangat-sangat murah. Bisa ku bilang seperti itu. Dan yang pastinya ini raket sangat-sangat powerful sekali. Jadi buat kalian yang suka smash, kalian hobi gebuk, kalian wajib nonton videoku ini dari awal sampai akhir dan jangan di skip-skip karena di video kali ini kita akan ngebahas satu raket yang bisa dibilang harganya terjangkau, powernya bagus, dan juga yang pastinya dia agak sedikit kaku. Jadi buat kalian yang suka, kalian wajib nonton videoku ini dari awal sampai akhir. Oke, dan buat kalian yang barusan hadir di channelku ini, langsung aja tekan tombol subscribe, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Dan buat kalian yang merasa kalau channelku ini bermanfaat dan kalian mau support channel KMP Badminton biar makin berkembang lagi, kalian boleh aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian nggak ketinggalan ketika aku upload video baru seputar hobi badminton. Oke, semuanya kita langsung aja masuk ke review section. Di depan ini sudah ada satu raket yang akan kubahas di video kali ini, yaitu Haikua Araso Pro Limited Edition. Sebenarnya, kalau kalian yang sudah follow channel YouTubeku, channel KMP Badminton, pasti kalian sudah tahu aku sudah pernah ngebahas Araso Pro 1,5 tahun yang lalu. Jadi, ketika aku nge-review raket tersebut, aku bisa bilang raketnya super duper komplit untuk brand lokal. Brand Haikua ini, seri Araso Pro ini salah satu raket yang wajib kalian coba, terutama buat kalian pecinta smash dimanapun kalian berada. Dan akhirnya, dikarenakan seri Araso Pro ini saking banyaknya demand, saking banyaknya permintaan dari pecinta smash di Indonesia, maka mereka bikin yang limited edition. Dan aku sudah beli, aku sudah coba, dan aku bisa bilang ini raket jujur aja, buat kita yang suka smash ini sih wajib kalian coba. Terutama harganya masih terjangkau. Oke, kita akan ngebahas raket ini lebih ngedetail, dimulai dari harga raket ini dahulu. Untuk harga satu batang raket ini udah dapat senar Haikua, itu dibanderol di harga 400.000, tapi kalau kalian yang sudah sering beli di marketplace, toko orange atau toko hijau, aku sih dapatnya di angka 360.000 setelah diskon. Jadi buat kalian yang mau beli, aku akan kasih link pembelian di kotak deskripsi. Kalian bisa langsung klik aja. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu berat dan balance point. Mengapa aku langsung ngebahas 2 poin sekaligus? Dikarenakan ini aku bisa bilang ya, salah satu kekurangan, bisa dibilang kelebihan dari brand Haikua ini. Jadi aku bisa bilang gini, kalau aku bilang kekurangan ya karena setiap spek yang kita dapat atau spek yang aku bahas di videoku ini, di raketku ini, mungkin aja berbeda ketika kalian beli ya. Jadi spek raket ini itu sangat variatif. Jadi bisa dibilang kalau aku dapat yang ini dengan spek yang aku dapat, kalau kalian beli mungkin pasti, bukan mungkin lagi, tapi pasti kalian dapat spek yang berbeda. Terkecuali spek yang kalian mau request itu masih tersedia di toko tersebut. Oke, jadi dengan spek yang aku dapat ini, balance point di angka 295, kalau beratnya di angka 86 gram. Dan mengapa aku bisa bilang keunggulan? Tadi kan saat aku udah bahas tentang kekurangannya, kalau keunggulannya kalian bisa request sesuai spek yang kalian idamkan. Jadi kalau kalian suka raket yang cenderung lebih berat tapi speknya headlight, kalian bisa request. Kalau kalian suka raket 4U tapi balance point-nya lebih head heavy, kalau tersedia kalian juga bisa request. Jadi plus minus dari brand Haikua ini. Oke, dan setelah settingan seperti ini, kupasangkan senar dan kupasangkan grip karet dengan catatan grip bawaan sudah aku buka. Dari berat 86 sekarang menjadi 89 gram. Dan untuk balance point raket ini yang semulanya di angka 295 menjadi 297 mm. Dan aku bisa bilang ini adalah spek yang sangat-sangat cocok sekali buat kita para pecinta smash dimanapun kalian berada. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu shaft.
Untuk shaft, kalian bisa lihat, aku bisa bilang untuk seri Araso Pro Limited Edition ini dibuat lebih condong ke kaku. Jadi buat kalian yang sering bertanya ke aku, Bang, raket di bawah 1 juta yang lebih kaku atau agak kaku atau bisa dibilang medium stiff, ini raket bisa kalian pertimbangkan. Seri Haikua Araso Pro. Jadi kalian bisa lihat. Nah, aku bisa bilang sih gini. Stiffness yang aku rasa yaitu di medium menuju ke medium stiff, tapi lebih condong ke medium stiff. Jadi buat kalian yang suka dengan shaft yang lebih kaku, ini bisa kalian jadikan pertimbangan. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya yaitu tension. Untuk tension, raket ini dapat ditarik sampai 33 lbs dan di sini aku tarik dengan tarikan 2830 lbs dengan senar BG66 Ultimax dan ini adalah hitting soundnya. Untuk raket 300 ribuan, brand lokal, aku bisa bilang hitting sound raket ini masih sangat baik sekali. Bahkan bisa aku bilang melebihi ekspektasiku untuk raket murah, untuk hitting sound raket ini. Wow. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya yaitu grommet. Untuk jumlah grommet pada raket ini berjumlah 72 mata itik dan bentuk frame raket ini isometrik. Enggak kecil, enggak kompak seperti raket yang kalian takuti. Dan juga bentuk framenya dibuat box frame. Jadi emang ditujukan untuk kita-kita yang suka bermain power. Tapi buat kalian yang suka bermain speed, apakah bisa kalian nonton aja video ini dari awal sampai akhir. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya yaitu desain cat. Untuk desain cat, aku jujur aja sangat-sangat suka dengan perpaduan cat yang diberikan Haikua di raket Araso Pro Limited Edition ini. Perpaduan warna hitam, putih, silver dibuat glossy, membuat desain catnya ini jujur aja laki banget. Sangat-sangat macho dan juga keren banget. Jadi overall yang aku rasakan, yang aku lihat di Araso Pro Limited Edition ini, untuk desain catnya cakep. Dan untuk kualitas cat pada raket ini juga bisa ku bilang ini adalah salah satu seri Haikua yang bisa ku bilang kok ini seri kuat banget. Yang aku tahu sepengalaman aku nge-review raket Haikua rata-rata catnya atau kualitas cat raketnya itu kurang bagus ya. Jadi ada harga ada rupa. Tapi kenyataannya untuk seri Araso Pro ini untuk desain catnya bagus dan untuk kualitas cat pada raket ini setelah aku pakai di 4 jadwal, aku bisa bilang nggak ada chip, nggak ada cat yang terkelupas seperti raket-raket dulu yang aku pernah review untuk seri Haikua ini. Dan yang aku dapat ini sangat-sangat bagus. Seperti raket ini masih baru. Padahal aku udah sering sekali melakukan pukulan miss hit yang keras, terutama ketika aku melakukan pukulan smash. Oke, kita masuk ke review penilaian. Tapi sebelum masuk ke review penilaian seperti biasa, aku akan kasih kalian video gameplayku dan ini adalah videonya.
Oke, semuanya kita masuk ke review penilaian. Jadi, sebelum masuk ke review penilaian seperti biasa, aku mau disclaimer dulu, aku mau bilang beda tangan, beda feeling. Satu kali lagi, beda tangan, beda feeling. Mungkin aja aku cocok menggunakan raket Haikua Araso Pro Limited Edition ini. Mungkin aja ketika kalian beli, ketika kalian sudah coba, kalian kurang cocok menggunakan raket ini. Oke, jadi aku berharap kalian jadikan videoku ini hanya referensi kalian mau beli atau enggak setelah nonton videoku ini. Kalau kalian merasa kurang cocok, reviewku ini terlalu lebay, ya skip aja raket ini. Atau kalian nggak usah nonton lagi video ini. Oke, kita akan bahas ke poin pertama, yaitu lob. Untuk bermain lob dengan spek yang aku sudah dapat, pasti kalian sudah tahu, untuk bermain power ini raket sangat-sangat ajib sekali. Nggak ada masalah, nggak ada kendala yang aku rasakan untuk raket ini untuk permainan lob. Jadi untuk permainan lob aku kasih nilai di angka 9,5 dari 10. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu drive. Untuk drive, aku jujur kata ini raket masih berat. Dengan usiaku, dengan kemampuanku, dengan spek yang aku dapat, aku bisa bilang ya, masih berat. Terutama dengan box frame yang diberikan di raket ini, berasa ya ketika aku mau swing ke bawah, aku berasa kepalanya turun, dan ketika aku mau naikin atau mau angkat lagi, aku berasa butuh upaya yang lebih. Jadi buat kalian yang belum punya power tangan kuat, mungkin kalian bisa request yang cenderung lebih headlight lagi. Tapi buat spek yang aku dapatkan ini, aku bisa bilang untuk bermain drive agak kesusahan. Jadi untuk permainan cepat, untuk kalian yang suka bermain drive, aku bilang poinnya aku kasih di raket ini di angka 8 dari 10 aja. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu defense. Untuk defense, aku bisa kasih nilai 2 ya. Jadi 2 poin nilai untuk defense di raket ini. Kalau kalian yang suka nge-defense drive, defense placing, aku bisa bilang pasti kalian kewalahan. Terutama ketika kalian melawan teman atau musuh yang punya smash keras, aku bisa bilang kalian butuh tangan yang kuat untuk melakukan pukulan defense drive ataupun defense placing. Jadi untuk permainan defense drive dan defense placing, aku kasih nilai di angka 8 dikarenakan aku jujur aja agak kesusahan ketika aku melawan musuh yang punya smash keras sekali. Jadi untuk melakukan defense itu agak kurang responsif untuk skill gaya mainku. Tapi untuk kalian yang suka nge-defense clear, wah, kalian kalau setiap kali defense itu hanya ngangkat bola ke atas, daya tolak ketika bola terkena impact dengan raket ini, aku bisa bilang ya bagus banget. Jadi overall, untuk kalian yang suka nge-defense clear terus, nggak pernah defense placing, suka nge-defense clear aja, terutama buat kita-kita yang para penghobi yang suka cari fun aja di permainan bulu tangkis, rata-rata ya nge-defense clear. Ini untuk permainan defense clear aku bisa bilang di angka 8,5 karena setiap kali sentuh aja bolanya udah melambung ke arah musuh. Jadi overall untuk defense placing agak susah. Untuk defense clear ini raket gak ada masalah buat kalian yang sudah punya tangan kuat. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu control. Untuk control, raket ini sangat-sangat ajib sekali. Dengan settingan BG66 Ultimax dengan tarikan 2830 dengan tingkat stiffness yang bisa aku bilang lebih ke medium stiff atau kaku, aku bisa bilang ketika aku mau placing bola ini, raket sangat ya nurut banget. Jadi overall untuk permainan kontrol aku kasih nilai di angka 9 dari 10 untuk raket Araso Pro Limited Edition ini. Oke, kita akan bahas ke poin yang paling penting, yaitu smash. Apakah raket ini memiliki generate power atau smash power yang sangat-sangat powerful? Jawabannya benar sekali. Sangat-sangat powerful buat kita yang sudah punya tangan kuat. Buat kalian yang beneran sudah pede dengan power tangan, wrist kalian udah jadi, ini raket sangat-sangat mematikan sekali. Satu kali smash bisa langsung mati atau bisa langsung dapatkan poin. Jadi buat kalian yang emang sudah pede dengan tangan kalian, sudah pede dengan teknik main, aku bisa bilang ini raket wajib kalian coba. Wajib kalian beli dan kalian rasakan sendiri sensasi powernya ketika kalian melakukan pukulan smash menggunakan Araso Pro ini. Jadi overall untuk permainan smash aku bisa bilang sih ini udah sangat-sangat komplit. Di harga 300 ribuan ini raket bisa aku bilang yang paling powerful yang pernah aku coba di tahun 2025 ini. Melebihi Siken Sonic 12. Ini raket lebih gila lagi. Oke, jadi untuk permainan
Smash aku kasih nilai di angka 9,7 dari 10. Tapi buat kita yang sudah punya tangan kuat, buat aku pribadi, aku sih bilang ya kadang kuat, kadang nggak kuat. Terutama tergantung stamina aku. Kalau aku lagi capek ya kurang maksimal menggunakan raket Araso Pro Limited Edition ini. Oke, kita masuk ke kesimpulan dari video kali ini. Jangan lupa smash, jangan ragu lagi. Raket terbaik pasti ada di sini. Jika kalian bertanya apakah raket ini worth it buat kalian beli, aku bisa bilang ini adalah salah satu raket 300 ribuan buat kalian pecinta Smash, buat kalian yang suka gebuk, buat kalian yang suka bermain power. Ini adalah raket yang wajib, bukan lagi kalian coba, tapi wajib kalian beli. Buat kalian yang suka bermain power. Tapi buat kalian yang tipikalnya pemain depan, tipikalnya kalian suka bermain speed, ini raket akan kurang maksimal. Tapi buat kalian yang suka bermain Smash, suka sedikit angkat bolanya langsung smash, ini adalah raket yang wajib kalian coba. Dengan spek yang wajib kalian request juga ya. Kalau kalian pengen coba spek yang aku dapat ini di angka 295 balance point-nya, beratnya di angka 86, pasti kalian akan merasakan yang aku rasakan di video kali ini. Oke, kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu apakah raket ini bisa dipakai oleh pemain pemula. Untuk kalian pemain pemula, aku bisa bilang kalian easy skip raket ini. Kalau kalian emang pemula banget ya, kalian mungkin bisa request yang beratnya di angka 5U, balance point-nya di angka di bawah 300, mungkin akan lebih enak lagi. Tapi dengan spek yang aku dapat ini, kalau kalian pemula, aku jamin kalian pasti skip raket ini. Untuk seri yang aku pegang ini, untuk pemula mungkin kalian kurang cocok beli raket Araso Pro Limited Edition ini. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu apakah raket ini lebih cocok dipakai oleh pemain depan atau pemain belakang. Fix untuk pemain belakang aja. Untuk kalian pemain depan, mungkin kalian bisa langsung skip atau kalian nggak usah nonton, ataupun kalau kalian penasaran, kalian bisa nonton dan kalian beli buat partner kalian, untuk kalian yang partner kalian yang pemain belakang ya. Oke, dikarenakan harganya masih sangat murah sekali. 300 ribuan kalian sudah dapat satu raket yang secara performa ini gak kaleng-kaleng. Oke, kita bahas ke poin selanjutnya, yaitu apakah raket ini getar. Nah, ini adalah salah satu kendala raket murah. Biasanya kalau raket murah ya rata-rata, ya bukan rata-rata lagi, 70% atau sampai 80% ya itu getar. Tapi untuk seri Araso Pro ini nggak getar sama sekali. Oke, mungkin cukup sekian videoku kali ini. Kalau kalian suka, langsung aja tekan tombol like, comment, dan subscribe. Dan di-share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian dapat manfaat-manfaat yang ada di channelku ini, channel KNP Badminton. Dan buat kalian yang punya pertanyaan seputar seri Haikua Araso Pro Limited Edition yang aku bahas ini, jangan sungkan kalian bisa tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Aku akan jawab satu persatu, dan akhir kata, jangan lupa smash dan jangan sampai salah beli raket. Ciao!